Jadi orang itu akan mendapatkan hati yang baik, akan mendapatkan hati yang zuhud. Ya, dan zuhud itu bukan berarti harus miskin. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya harus compang-camping. Bukan. Berapa banyak orang yang miskin belum tentu zuhud, dan belum berapa banyak orang kaya tetapi hati mereka zuhud. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Zuhud itu sikap hati, bagaimana dia memandang dunia. Ya. Bisa jadi ada orang pakaian compang-camping tapi hatinya tidak zuhud. Dari bangun tidur sampai dia tidur kembali tidak ada yang dia pikirkan kecuali uang dan uang. Tapi ada orang kaya yang Allah berikan kepadanya kekayaan tetapi di dalam hatinya justru zuhud. Karena apa? Zuhud itu tidak selalu identik miskin. Kalau zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, Masya Allah ya. Kalau zuhud itu identik dengan kemiskinan, berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal tidak mungkin Allah itu memilih satu Nabi kalau Nabi itu tidak zuhud di dalam memandang dunia. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama pada kesempatan pagi kali ini, pada hari yang terbaik ketika matahari terbit pada hari Jumat. Allah memberikan kesempatan kita kembali berjumpa, dan Allah menganugerahkan pertemuan kita bukan di tempat yang biasa, tapi pertemuan kita di tempat yang sangat istimewa, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayap, tempat di mana ribuan spesies yang ada di daratan dan lautan memintakan ampunan kepada mereka yang sedang berkumpul di taman-taman ilmu. Dan mereka bertemu karena kecintaan mereka untuk memperbaiki kualitas kehidupan mereka dan membebaskan kebodohan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beberapa kali selama 2 bulan atau 3 bulan ini agak berantakan jadwalnya karena berbagai macam undur yang ada. Saya memohon maaf sekali kalau jadwalnya masih agak berantakan dengan berbagai macam undur-undur internal yang selalu ada. Tetapi setidaknya kita bersyukur bahwasanya kita masih dipertemukan oleh Allah, dan semoga Allah selalu menganugerahkan pertemuan dan perjumpaan kita di Taman Ilmu. Semoga apapun buah manis yang kita petik di Taman Ilmu akan menjadi sebuah suplemen dan menjadi booster pada perjalanan kita di dalam kehidupan. Karena booster dalam kehidupan kita salah satunya adalah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka mencintai nasihat, dan tidak ada nasihat yang terbaik kecuali nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Kalau nasihat dari tetangga, sahabat, teman alumni, mungkin ada tendensi dan motif tertentu. Tapi kalau nasihat itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, tidak ada motif apapun kecuali adalah kebaikan untuk kita. Semoga transmisi hati kita mampu menangkap sinyal-sinyal dari setiap nasihat kebaikan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya kita bersyukur betul atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya nikmat itu mampu merubah yang kecil menjadi besar, mampu merubah yang sedikit menjadi banyak, bukan pada kuantitasnya tetapi pada kualitasnya. Dan kalau boleh saya ilustrasikan, syukur itu sebagaimana saringan pada air. Kalau Bapak dan Ibu dokter melihat saringan itu adalah fungsinya untuk merubah air yang keruh, air yang kotor menjadi air yang bersih. Layak untuk dipakai mandi, bebersih, layak dipakai minum untuk menghilangkan dahaga dan haus. Itulah fungsinya saringan yang sering dipasang di tempat-tempat rumah kita, pada toren-toren air yang kita miliki di dalam rumah. Itulah fungsinya saringan. Maka boleh kalau saya ilustrasikan bahwasanya syukur dalam kehidupan pada pucuk hati kita dan jiwa kita. Sesungguhnya syukur itu ya kayak saringan. Mampu merubah yang keruh dalam kehidupan kita, problematika dalam kehidupan kita, apapun masalah dalam kehidupan kita, yang keruh akan menjadi bening. Yang problem akan menjadi sebuah anugerah. Yang masalah akan menjadi sebuah solusi ketika kita senantiasa mampu menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dengan orang itu bersyukur, yang sempit itu akan menjadi lapang. Karena itulah kenapa syukur itu mirip dengan saringan pada air. Apapun kekeruhan, problematika dalam kehidupan itu kalau disaring dengan komitmen kita bersyukur, dengan mengingat kebaikan Allah yang jauh lebih banyak daripada apapun kesulitan yang kita jumpai, maka hati kita akan sangat terasa lapang. Dan disitulah kita akan merasakan arti kebahagiaan
ketika kita memiliki saringan syukur pada pucuk hati dan jiwa kita. Inilah yang menjadikan kita, semoga hati kita, semoga jiwa kita senantiasa terpasang saringan syukur kita dalam kehidupan kita. Dengan saringan syukur itulah kita akan merasakan arti kehidupan yang sejatinya. Karena kesenangan belum tentu memberikan kebahagiaan. Berapa banyak orang yang senang, tetapi dengan kesenangan yang dia miliki, dengan uang yang dia miliki, dengan harta, mampu memuaskan nafsu dan kesenangannya, tapi belum tentu yang senang itu bahagia. Karena bahagia itu identik dengan rasa syukur pada hati dan pada jiwa kita. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang selalu bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bagaimana karakteristik seorang muslim menjadi hebat. Menjadi hebat bukan di hadapan manusia, tetapi menjadi hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tujuan diciptakannya kita adalah bagaimana kita mendekatkan posisi kita dengan Allah dengan kita beribadah. Itulah why-nya. Kenapa kita diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, dan Allah menyediakan apapun yang kita butuhkan pada kehidupan adalah bagaimana kita beribadah kepadanya, mencari posisi di hadapannya, mendapatkan keridhaannya, dan bagaimana kita menjadi hebat di hadapan Allah. Bukan di hadapan makhluk, karena menjadi hebat di hadapan makhluk identik dengan kesombongan. Tetapi menjadi hebat di hadapan Allah merupakan bagian dari salah satu tujuan dalam kehidupan kita ketika kita ingin memberikan yang terbaik di hadapan Rabb yang telah menguasai alam semesta. Tentunya disinilah kita harus membahas karakternya, karena sesungguhnya menjadi hebat itu tidak bisa simsalabim, bisa kita dapatkan secara mudah dan gampang sebagaimana kita membalikkan tangan. Tapi bagaimana menjadi muslim hebat itu ada sebuah referensi yang dibaca, ada sebuah latihan yang selalu diasah setiap waktunya dan setiap saatnya, sampai betul-betul dia mampu menjadi muslim hebat sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh kita di dalam surat Al-Furqan, wa ja'alna lil muttaqina imama 74 pada surat Al-Furqan. Dan itu harus dilalui dengan sebuah referensi, sebuah kebiasaan, habit yang baik, yang akhirnya membentuk kita menjadi muslim yang hebat di hadapan Allah. Marilah kita sejenak membayangkan Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi. Kalau kita melihat secara selintas, Ronaldo dengan kecepatan dia berlari, dengan keganasan bola ketika ditendang oleh kakinya, yang ternyata katanya sampai berapa ratus kilometer per jam itu tendangannya. Seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sampai menjadi hebat di lapangan hijau itu bukan sesuatu yang sifatnya simsalabim. Tapi itu merupakan proses dari habit yang panjang yang dirawat seorang Cristiano Ronaldo. Dia melatih terus, dia belajar, dia mendengarkan masukan dari pelatih, lalu dia mengetahui titik lemahnya yang dia tutupi titik lemah itu dengan berbagai macam pelatihan yang dia lakukan. Jadilah Cristiano Ronaldo pemain hebat di lapangan rumput. Dan itulah yang kita jumpai pada sebuah analogi. Itu pula yang harusnya kita pahami. Membangun karakter seorang muslim itu bukan sesuatu yang gampang, karena karakter ini harus didukung dengan referensi yang benar. Pelatihan sesuai dengan referensi yang kita jumpai, sesuai dengan habit yang kemudian terus kita kembangkan menjadi sebuah kebiasaan. Dan itulah yang menjadikan kita membahas apa referensi-referensi yang bisa menjadikan seseorang memiliki karakter dalam kehidupan dirinya. Karakter itulah yang menjadikan dia menjadi muslim hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah membahas pada pertemuan yang terakhir bagaimana menjadi muslim hebat, di mana kita selalu memperhatikan pekerjaan kita, dan pekerjaan kita tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas kita. Dan kita juga mempelajari pada pertemuan yang terakhir, kualitas seseorang di dalam kehebatan dirinya di hadapan Allah sangat tergantung bagaimana prosesnya dia ketika menyapih harta yang haram dari pendapatan yang halal yang dia peroleh. Semakin seseorang itu mampu menjadikan setiap profesi, aktivitas pekerjaannya ketika mencari rezeki, lalu diiringi dengan komitmen dia untuk menjaga dari yang syubhat, menjaga dari yang haram, maka itulah yang menunjukkan bagaimana kualitas dirinya di hadapan Allah. Karena kehebatan seorang muslim tidak akan pernah diperoleh sampai dia memiliki komitmen yang kuat ketika mampu meninggalkan yang haram. Makanya jujur ya,
Saya tidak pernah terlalu kagum sama seseorang yang sukses di dalam bisnisnya. Ketika bisnis itu masih bersentuhan dengan banyak yang haram, berarti dia masih kalah dengan sistem yang haram dan dia belum memiliki idealisme untuk meninggalkan yang haram. Tapi saya akan kagum sekali kepada seseorang pebisnis walaupun tidak sesukses yang pertama, tetapi dia sudah berhasil melepaskan dirinya dari berbagai macam harta yang haram. Justru itulah yang luar biasa walaupun pencapaiannya secara digit dan kuantitas mungkin tidak terlalu banyak sebagaimana yang pertama. Kenapa? Karena kualitas kehebatan kita tergantung bagaimana komitmen kuat kita untuk menyampai harta yang haram dari pendapatan halal yang kita peroleh. Dan itulah yang kemudian harusnya selalu kita miliki. Sesungguhnya pada sesuatu yang halal itu menenangkan dan di situ ada penjagaan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang halal, di situ ada ketenangan pada urusan akhirat kita dan di situ ada penjagaan. Sebagaimana kita telah menjaga Allah dalam setiap transaksi profesi kita dan pekerjaan kita, orang yang mendapatkan harta yang halal maka Allah akan jaga. Allah jaga keturunannya, Allah jaga kualitas hidupnya. Karena pada harta yang halal itu sesungguhnya di situ ada ketenangan dan di situ ada penjagaan. Siapapun mereka yang mencari harta, lalu dia tidak memperdulikan harta haram, dia tidak memperdulikan harta yang syubhat, dia sambar apapun harta dengan atas nama kebutuhan yang sebenarnya dia paksakan sampai dia mengambil yang haram tersebut, maka pada yang haram itu ada sebuah kegelisahan dan ada sesuatu tumbal yang harus dikorbankan. Kalau kita mendapati sesuatu yang haram, pasti ada tumbal yang harus dikorbankan. Berapa banyak orang kaya raya harus berhadapan musuh itu dengan anaknya. Ketika anaknya dibanjiri dengan harta, tapi tercampur dengan yang haram, anaknya justru menjadi orang yang paling memusuhi bapaknya. Padahal bapaknya membanjiri dengan dia uang, tetapi uang itu ada banyak yang haram. Itu tumbal. Berapa banyak orang yang mereka itu mendapatkan kuantitas harta yang begitu banyak, tumbalnya dia bayarkan lewat bagaimana kondisi dirinya, bagaimana kegelisahan yang dia dapatkan. Karena pada harta yang haram itu berbeda pada harta yang halal. Pada harta yang halal ada ketenangan dan ada penjagaan. Sesungguhnya pada harta yang haram, maka di situ ada kegelisahan yang tidak berujung. Dan ada tumbal yang harus diberikan untuk membayar setiap kesuksesan. Ketika kesuksesan itu diambil dan diraih dengan cara-cara yang tidak memperdulikan syariat Allah. Dan itulah yang membuat kita harus berpikir 1000 kali sebelum kita mengambil harta yang haram. Kita harus berpikir panjang ketika kita mengambil harta yang haram. Siapapun yang mengambil harta yang haram hari ini, maka dia akan merasakan akibat yang ditimbulkan dari harta yang haram. Kalau tidak besok, ya lusa. Kalau tidak lusa, pekan depan. Kalau tidak pekan depan, mungkin tahun depan. Kalau tidak tahun depan, ya mungkin nanti ketika di masa tuanya. Kalau tidak mendapatkan itu pun, maka lebih berat lagi. Kalau dia tidak diberikan hukuman di dunia, berarti hukumannya di akhirat. Dan hukuman di akhirat biasanya, kalau tidak dimulai dari hukuman di dunia, kok langsung hukuman di akhirat, biasanya hukuman di akhirat menjadi 2 kali lipat ketika dia tidak mendapatkan hukuman sama sekali di dunia. Itulah yang kita khawatirkan. Makanya harta itu, saya menyampaikan ya, harta itu ketika halal hisabnya panjang. Ketika haram adabnya pedih. Dan tidaklah banyak manusia yang mereka dimasukkan ke dalam neraka kecuali disebabkan karena terpengaruh ketika dia mabuk kepayang dengan urusan dunia. Padahal kita paham ya, urusan dunia itu. Ini nasihat untuk saya dan semuanya. Dunia itu masa expirednya sangatlah terbatas. Masa expirednya dunia yang kita raih dengan susah payah, pekerjaan apapun kita lakukan, lalu kita tidak peduli apakah pekerjaan itu benar ataukah salah. Maka kita harus ingat, dunia itu ada expirednya. Expirednya dunia itu 2. 1, ketika kita sakit. Kalau kita sudah jatuh sakit, maka nilai dunia itu menyusut dari 100% menjadi tinggal 50%. Orang kalau sudah sakit tidak peduli rumahnya sebagus apapun. Kalau orang sudah sakit tidak peduli bagaimana kondisi mobilnya ketika dia membelinya dengan harga yang mahal. Karena apa? Expirednya dunia itu sangat berkurang, menyusut nilainya ketika seseorang sudah sakit. Dan akan hilang ketika seseorang itu sudah dalam kondisi sakaratul maut. Kalau sudah dalam sakaratul maut, maka hilang itu nilai dunia, tidak ada lagi apa-apanya. Makanya itulah bagaimana dunia itu. Yang mana dunia itu adalah menjadi salah satu perkara yang menjadikan orang itu
betul-betul dunia itu memperdaya setiap manusia. Makanya ada sebuah kisah di dalam salah satu riwayat tentang Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa melewati sebuah pelajaran besar tentang arti dunia. Nabi Isa pernah jalan bersama dengan seseorang, lalu beliau memiliki roti dan membagi roti menjadi 3. Satu roti buat Nabi Isa alaihi salam, satu roti buat temannya di dalam perjalanan itu, dan disisakan satu roti. Ternyata Masya Allah, ketika disisakan satu roti itu, ternyata teman seperjalanan Nabi Isa itu mengambil roti itu. Nabi Isa kemudian bertanya, siapa yang ngambil roti sisanya 1? Temannya mengatakan, saya tidak tahu. Lalu kemudian Nabi Isa berjalan, Allah kemudian memberikan mukjizat Nabi Isa yang dilihat oleh temannya. Bagaimana dia berjalan di atas sungai, sebagaimana berjalan biasa. Walaupun teman seperjalanannya sudah melihat betapa mukjizat yang dimiliki Nabi Isa berjalan di atas air sebagaimana jalan di atas tanah, maka Nabi Isa bertanya, siapa yang tadi makan? Siapa yang tadi makan roti sisa 1? Temannya pun masih bohong, saya tidak tahu siapa yang makan. Sampai akhirnya Nabi Isa mendapatkan batu lalu dirubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata kepada temannya dan menyampaikan, siapa yang bisa memberitahukan kepada diriku, siapa yang memakan sisa 1 roti tadi, saya akan berikan emas ini. Maka temannya tadi yang berbohong langsung berkata, sayalah yang makan roti itu. Dan dia akhirnya jujur, hanya untuk mendapatkan emas yang ditawarkan oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tahu bahwasanya dia telah makan roti yang seharusnya bukan miliknya, maka akhirnya terjadilah perpisahan antara Nabi Isa dengan orang itu. Orang itu mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi Isa alaihi salam. Dia mendapatkan emas yang banyak. Setelah itu kemudian dalam perjalanan Nabi Isa meninggalkan orang itu saking senangnya dia berdiam di hutan itu ketika mendapatkan banyak emas. Tanpa dinyana oleh dirinya, didatangi oleh 3 perampok dan 3 perampok ini kaget mendapati seseorang di tempat yang sepi membawa emas yang banyak. Singkat ceritanya dibunuh orang tersebut, lalu 3 orang ini memiliki emas. Nah, ketika mereka sudah memiliki emas, maka mereka dalam kondisi lapar. Mereka bersepakat, salah satu di antara mereka membeli makanan di luar hutan. Maka yang 1 diutus, yang 2 menjaga emas. Yang 2 ini langsung mereka bersekongkol dan mereka berkhianat. Nanti kalau teman kita datang membawa makanan, kita bunuh saja, supaya emas ini kita bagi 2 orang saja dan tidak perlu dibagi 3 orang. Temannya kemudian menyetujui. Nah, tidak terlalu lama setelah persekongkolan ini dibuat, datanglah teman yang membawa nasi, membawa makanan yang akan dimakan bersama. Dan mereka kemudian langsung membunuh teman yang baru datang itu, dibunuh temannya. Lalu setelah dibunuh mereka senang, kemudian mereka sepakat membagi emas itu menjadi 2. Mayat di situ sudah ada 2 mayat. Lalu mereka makan dan mereka tidak menyadari ternyata makanan itu sudah dibubuhi racun oleh teman yang membelikan makanan tersebut. Karena teman yang membelikan makanan itu pun berencana membunuh 2 temannya. Dan akhirnya 2 orang yang makan ini pun mati. 4 orang jenazah di samping emas-emas yang ada di sekitar mereka. Maka akhirnya Nabi Isa setelah beberapa waktu balik lagi ke jalan itu dan mendapati emas itu ada di sampingnya ada 4 jenazah. Ada 4 mayat. Lalu Nabi Isa berkata, hakadha taf'alud dunya bi ahliha fahdharuha. Beginilah dunia memperlakukan para penuntutnya dan para pencarinya. Maka hati-hatilah terhadap dunia. Maka itulah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami. Janganlah keimanan kita lebih rendah daripada kualitas emas, daripada kualitas rupiah, daripada kualitas dolar. Karena siapapun yang sudah memberikan keridhaan dirinya diperbudak oleh dunia, maka dunia tidak memberikan apapun kecuali kesengsaraan, kesedihan, dan kegelisahan yang tidak ada ujungnya. Tapi siapapun yang imannya lebih tinggi daripada rupiah, imannya lebih tinggi daripada dolar, imannya lebih tinggi daripada dunia, maka sesungguhnya dia akan mulia. Dan dunia itu akan mengikuti kebaikan-kebaikan orang yang lebih tinggi keimanan daripada kualitas, daripada kuantitas dunia yang ada di kakinya. Inilah yang menjadikan kita memahami. Kata Rasulullah, man kanat hammuhul akhirah. Siapapun yang obsesinya itu hanyalah akhirat, dan dia betul-betul tidak diperbudak oleh dunia, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadikan kecukupan pada hatinya, dan dunia akan datang kepadanya terseok-seok
dan kemudian dunia itu akan memaksa untuk datang kepadanya. Ketika dia lebih tinggi izahnya, lebih tinggi kehormatannya daripada nilai pada harta-harta yang dia kumpulkan. Nah, inilah yang menjadikan kita ini tidak pernah bosan menasihati diri kita masing-masing. Itulah arti dunia. Makanya betul kata Nabi Isa, hakada taf'alut dunya bi ahliha fahdharuha. Beginilah dunia itu memperlakukan orang yang menuntutnya dan orang yang merendahkan dirinya di hadapan dunia. Maka hati-hatilah kita terhadap dunia itu. Makanya kalau orang sudah pikirannya dunia, maka apapun bisa dia jual. Apapun dia bisa lakukan. Bahkan kehidupan akhirat pun akan dia gadekan hanya untuk mendapatkan sekeping dari potongan dunia yang hina. Dan akan menjadikan pencarinya menjadi terhina. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap kebenaran yang telah kita dapatkan menjadikan kita memiliki izah terhadap kehidupan dunia. Bukanlah Islam itu melarang kita untuk mendapatkan dunia, bukan. Bukanlah Islam melarang kita untuk kaya, tidak. Tapi Islam itu melarang ketika dunia itu menguasai hati kita dan jiwa kita sampai kita menghalalkan apa saja hanya untuk mendapatkan dunia itu. Yang salah bukanlah perahu dan kapal ketika di atas air. Yang salah itu ketika airnya masuk ke dalam perahu dan kapal kita. Perumpamaan perahu itu hati kita. Perumpamaan air itu adalah dunia. Yang menjadi masalah itu bukan airnya. Yang menjadi masalah itu ketika air itu masuk ke perahu kita. Yang salah itu bukan dunianya, tetapi yang salah adalah ketika dunia itu sudah merasuki hati dan jiwa kita. Sampai akhirnya menghilangkan akal sehat kita, menghilangkan nurani keimanan kita, dan menghilangkan komitmen kebaikan kita kalau sudah menempatkan dunia itu menjadi tujuan terbesar pada kehidupan. Allah alam bisawab. Maka setelah kita mendapati itu, maka kemudian yang kita harus pahami adalah kita masih di bab yang ke-7. Bagaimana kemudian kita supaya kemudian kita mampu menjadi orang yang hebat. Nah, keimanan kita, keilmuan kita itu lebih tinggi daripada kedudukan dunia. Ini merupakan salah satu hal yang kita harus pahami. Maka kemudian tentunya kita perlu step-step dan kita perlu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya betul-betul kita ini memahami betul bagaimana sih supaya kita menjadi muslim hebat ketika pikiran kita itu bukan kepada dunia semata. Memang betul kita tidak nafikan kebutuhan kita kepada dunia, tapi kebutuhan kita kepada dunia bukan menjadikan kompas kebenaran dalam kehidupan kita menjadi rusak. Apa sih perkara yang harusnya kita hadirkan supaya betul-betul membantu kita? Bagaimana kedudukan iman kita dan kedudukan ilmu kita jauh lebih terhormat daripada kedudukan dunia yang ada di sekitar kita. Karena hari ini kita hidup pada satu zaman ketika setiap keimanan itu levelnya lebih rendah daripada kedudukan dunia. Kayak negeri Belanda yang lebih rendah kedudukannya daripada sungai. Ya. Tapi karena kalau boleh kita ngambil contoh, walaupun negara Belanda secara geografi mereka lebih rendah daripada laut dan daripada tempat airnya, tapi justru tidak apa-apa karena Belanda memiliki sebuah teknologi menahan air itu supaya tidak menenggelamkan negaranya. Makanya kemudian kita harus betul-betul paham apa sih teknologi dalam tanda kutip yang harus kita miliki supaya betul-betul kita mampu mengetahui bagaimana cara kita memiliki kehebatan di dalam kualitas kehidupan kita ketika kualitas kehidupan kita harusnya tidak menjadi menguap disebabkan ketika kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia, di mana kualitas kita tidak akan pernah menjadi baik ketika dunia itu sudah bercampur dengan harta yang haram dan mengiringi perjalanan kehidupan kita. Anak kita tidak akan benar, Pak, kalau yang kita suapkan kepadanya dari harta yang haram. Istri kita tidak akan menjadi istri yang taat kalau kemudian yang kita suapkan kepadanya adalah harta yang haram. Ya. Dan tentunya kita paham betul ya, tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga ya kecuali karena berkaitan tentang urusan dunia. Kecuali urusan makanan. Dan makanan itu bagian dari urusan dunia ketika beliau memasukkan makanan yang haram kepada dirinya. Berarti ini merupakan masalah besar. Maka yang kita harus lakukan supaya kemudian kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan hebat dalam karakter kita,
di mana salah satu karakter seorang muslim yang hebat itu mereka memiliki izah di dalam pekerjaan mereka dan mereka memiliki kedudukan yang berwibawa di dalam pekerjaan mereka ketika mereka itu betul-betul menyapih yang haram dari yang halal. Karena kehebatan kita dalam profesionalitas kerja itu bukan terletak posisinya kita, tapi bagaimana komitmen kita untuk menceraikan harta yang haram dalam kehidupan uang saku dan kehidupan kita di dalam keluarga kita. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan? Ada beberapa hal anak tangga yang bisa menjadikan kita mampu selamat dari gelombang yang merusak, dari sebuah akibat yang ditimbulkan dari dunia dalam kehidupan kita. Maka saya akan sampaikan ada beberapa tips ketika saya membaca kiat untuk menjadi orang yang zuhud. Karena berarti orang yang hebat itu adalah orang yang mereka itu senantiasa mampu berinteraksi dengan harta yang benar. Ada setidaknya beberapa hal. Yang pertama, supaya kita betul-betul menjadi orang dengan karakter muslim yang hebat di hadapan Allah dengan komitmen kuat untuk menjaga dari harta yang haram itu apa? Dikatakan di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim, la yafrah minad dunya bimawjudin wa la ya'sab minha ala mafqudin. Ini yang pertama. Orang itu kalau betul-betul dia itu pingin untuk memandang bagaimana cara pandangnya kepada dunia itu adalah cara pandang yang bersahaja, tidak terlalu rakus kepada dunia, maka sesungguhnya apa? Salah satu di antara anak tangga yang harus dilakukan itu adalah sesungguhnya dia menjadi orang yang tidak terlalu gembira ketika dunia itu datang dan tidak terlalu sedih ketika harta itu terluputkan dan terlewatkan darinya. Ini yang pertama. Jadi orang itu akan mendapatkan hati yang baik, akan mendapatkan hati yang zuhud. Ya, dan zuhud itu bukan berarti harus miskin. Zuhud itu bukan berarti pakaiannya harus compang-camping. Bukan. Berapa banyak orang yang miskin belum tentu zuhud, dan berapa banyak orang kaya tetapi hati mereka zuhud. Karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Zuhud itu sikap hati bagaimana dia memandang dunia. Ya. Bisa jadi ada orang pakaian compang-camping tapi hatinya tidak zuhud. Dari bangun tidur sampai dia tidur kembali tidak ada yang dia pikirkan kecuali uang dan uang. Tapi ada orang kaya yang Allah berikan kepadanya kekayaan tetapi di dalam hatinya justru zuhud. Karena apa? Zuhud itu tidak selalu identik miskin. Kalau zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan, Masya Allah ya. Kalau zuhud itu identik dengan kemiskinan berarti Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Padahal tidak mungkin Allah itu memilih satu Nabi kalau Nabi itu tidak zuhud di dalam memandang dunia. Ya. Bahkan kemudian Allah itu memuji bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Shad ayat yang ke-30, wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Bahkan Allah mensifati Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu hamba yang selalu kembali kepada Allah. Berarti zuhud itu tidak masalah kemiskinan. Zuhud itu bagaimana interaksi hati kita kepada dunia itu. Makanya karena ini berkaitan tentang kehebatan seorang muslim ketika mereka selalu mampu memiliki komitmen untuk meninggalkan yang haram, berarti kita harus paham dong bagaimana narasi yang kita harus hadirkan pada hati kita supaya kita betul-betul mampu untuk berinteraksi dengan dunia sekedarnya dan tidak berlebihan. Dan tidak menjadikan dunia itu merasuk pada hati dan jiwa kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan yang pertama, la yafrah minad dunya bimawjudin wa la ya'saf minat dunia bimafkudin. Kalau dia mendapatkan dunia itu tidak terlalu gandrung. Ya. Makanya akhirnya dia tidak terlalu sombong. Karena apa? Datangnya dunia itu tidak menjadikan dia langsung bersuka cita. Ketika dia luput dari dunia pun dia tidak menjadikan dia sedih. Ya. Orang yang mereka itu hebat selalu bersyukur. Iya, tapi bersyukurnya tidak perlu menunggu ketika hartanya itu ditambah. Dia bersyukur setiap waktunya. Orang kalau tidak zuhud, itu hanya bersyukur ketika mendapatkan tambahan harta. Kalau tidak bertambahnya harta, dia tidak bersyukur sama Allah. Ini tanda orang kalau tidak zuhud. Orang kalau zuhud itu adalah orang yang mereka selalu bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Dia mampu merubah apapun yang hadir pada teras kehidupannya menjadi sesuatu yang dia syukuri. Makanya ketika datang harta kepadanya, tidak terlalu senang. Kalaupun lewat, maka dia tidak terlalu sedih. Ya. Maka kenapa kok bisa kayak gitu Ustaz? Orang kalau sudah bersahaja dalam urusan dunia itu ya
senang dan sedihnya itu bukan berdasarkan dunia, tapi senang dan sedihnya itu berdasarkan kepada ketaatan dan kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang kalau kemudian sudah dalam kondisi dia menundukkan dunia, datangnya dunia tidak membuat bersukacita, hilangnya pun tidak membuat sedih. Biasa saja. Bahkan terkadang datangnya dunia itu menjadikan dia khawatir bahwasanya dunia ini akan merusak kehidupan akhiratnya. Rasa khawatir itu muncul. Dia tidak mengharumkan dunia. Dia tidak mengharamkan dunia, tetapi dia khawatir kalau dunia itu datang kepadanya terus-menerus, dia khawatir. Jangan-jangan nanti ada akhirat saya yang rusak dengan datangnya dunia. Makanya Masya Allah ya, kita ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Orang kalau sudah ingin pola hidup sehat, lalu menerapkan pola kehidupan clean eating. Ya, clean eating ya Mas ya. Clean eating itu ya membersihkan pola makan. Ketika dia merasa tubuhnya sudah nggak proporsional. Maka kemudian orang kalau sudah ingin pola hidup sehat dan clean eating, maka ketika datang kepadanya sebuah makanan hadiah dari temannya, tapi makanannya tidak sehat, misalkan nasi soto, misalkan soto santan Betawi, kemudian jeroannya banyak. Maka datangnya makanan tersebut bukan menjadikan dia senang, malah dia bingung, aduh kok santan ya? Kok malah jeroan ya? Kenapa dia merasa gelisah ketika mendapatkan itu? Padahal setiap orang mungkin rata-rata senang dengan makanan-makanan selezat itu. Karena dia sedang menerapkan pola hidup sehat dan ingin membersihkan makanannya, clean eating itu. Akhirnya kemudian dia merasa khawatir bahwasanya makanan ini akan merusak komitmen dia ketika ingin pola hidup sehat. Ini analogi. Orang yang lagi diet, dia tidak suka kalau diberikan hadiah itu makanan-makanan yang justru bisa merusak komitmen dia untuk diet. Sama, orang yang kemudian mereka, ketika mereka ingin lebih tinggi kedudukan imannya daripada kedudukan hartanya, lalu berporos kepada urusan akhiratnya. Orang kalau sudah berporos dalam kehidupan akhirat itu, terkadang dengan datangnya sesuatu yang dia khawatir akan merusak akhiratnya, maka dia gelisah. Dia tidak mengharamkan, dia tidak menampik, dia tidak menolak, dia tetap terima. Tapi ada rasa khawatir. Ketika rasa khawatir itu muncul, pertama, dia akan pisahkan yang haram. Yang kedua, dia akan kemudian membelanjakan di tempat-tempat yang terbaik. Sama dengan orang yang kemudian lagi diet ketika akhirnya terpaksa memakan hadiah dari temannya. Setelah itu dia banyak sekali olahraga. Supaya membakar kalori ketika dia baru menyadari makan yang tidak terlalu sehat. Masya Allah ya. Jadi akhirnya betul-betul dia memahami, dia ingin meringankan menuju perjalanan akhirat dia. Makanya kemudian menuju ke akhirat itu diringankan oleh Allah. Ketika kemudian seorang muslim itu terkadang tidak diberikan harta yang banyak. Allah kalau tidak memberikan kita harta yang banyak sampai triliunan, bukan karena Allah tidak mampu memberikan kepada orang mukmin itu harta bernilai triliunan. Tidak, Allah mampu kok memberikan setiap orang mukmin itu modal 1 triliun semuanya. Dan itu pun fayakun jadi. Tapi kenapa banyak orang mukmin mereka berada di dalam keterbatasan? Karena Allah ingin meringankan beban orang mukmin supaya mereka cepat sampai ke tujuan ketika tidak memiliki banyak beban dalam perjalanan menuju ke tujuan, yaitu adalah akhiratnya. Coba lihat pendaki gunung. Pendaki gunung itu, kalau kita tanya sama yang sudah profesional, ketika dia sudah banyak sekali melalang buana untuk mencicipi banyak puncak-puncak gunung, kita tanya apa tipsnya untuk bisa mendaki hingga ke tujuan. Mungkin banyak tips yang di-share sama dirinya. Tapi salah satunya yang di-share itu pasti apa? Jangan terlalu bawa banyak barang. Cukup bawa barang yang dibutuhkan. Semakin sedikit beban yang kamu pikul, semakin gampang kamu sampai di tujuan. Pernah nggak kita membayangkan kita pergi ke puncak gunung, kita membawa tasnya itu 6 tas. Ada carrier di belakang, dan tas rentengan ada 3 di sebelah kanan, 2 ada di sebelah kiri. Gimana kita melihat pendaki yang membawa banyak beban ketika menuju ke puncak? Mungkin gagal ke puncak. Mungkin baru pos pertama dia sudah kelelahan. Kenapa? Terlalu banyak bebannya. Akhirnya nggak sampai ke tujuan. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Makanya kita dalam urusan dunia, kalaupun datang, jangan terlalu gembira supaya kegembiraan kita tidak menjadikan kita sombong. Kalaupun lewat, maka tidak perlu kemudian menjadikan kita sedih.
Karena apa? Ya urusan dunia dibuat ringan. Berarti kalau nggak sabar di dunia, berarti nanti Allah mempersiapkan saya dalam kehidupan di akhirat saya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham gitu. Orang yang mereka itu mampu untuk menjadi hebat di hadapan Allah dengan komitmen kuat ketika dia menjaga dari yang haram, karena dia tahu kehebatan seorang muslim itu salah satunya ketika dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan yang haram, maka dia harus memiliki sebuah cara pandang ketika memandang dan berinteraksi dengan dunia. Datangnya tidak membuat bersukacita, justru datangnya membuat khawatir, jangan-jangan nanti ada yang rusak nih. Makanya cepat-cepat kemudian dia itu lakukan beberapa hal supaya menyikapi dunia tidak sampai menguasai jiwanya. Kalaupun hilang, maka dia tidak terlalu larut di dalam kesedihan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita harus mengerti. Ini hal yang berat. Ini pun disampaikan oleh orang yang bicara pun menasihati dirinya. Ya. Jadi, alangkah bahagianya orang yang mereka memiliki hati yang sudah mulai gelisah ketika terus bertumpuk-tumpuk hartanya. Dan dia khawatir akan memberatkan perjalanan dia menuju kepada tujuan, yaitu kehidupan seseorang di akhiratnya. Ya, makanya betul kalau kita mendapati Allah itu menyerupakan dunia sebagaimana air. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Kami membuat perumpamaan dunia sebagaimana air yang turun ke bumi dan menumbuhkan apa yang ada di dalam perut bumi. Kenapa Allah menyerupakan dunia itu kayak air? Imam Qurtubi menjelaskan. 1. Keserupaan dunia dengan air sampai Allah menyerupakan dunia itu dengan air itu apa? 1. Karena sesungguhnya dunia itu menguap sebagaimana air itu juga menguap. Bukankah air itu menguap? Dunia pun menguap. Kita punya mobil tahun 80, ketika beli pada tahun 80 disebut mobil mewah. Tapi kalau kita hari ini melihat ada mobil 80 masih di jalan, maka kita berpikir ini mobil apa ya? Dan tidak ada lagi harganya. Kecuali yang betul-betul jadi mobil antik dan legend. Kita membayangkan tahun 90-an atau awal-awal 2000-an ya, mobil Kijang Kapsul itu termasuk mobil menengah. Mahal lumayan. Tapi sekarang Kijang Kapsul hampir tidak ada harganya. Ya, harganya murah sekali. Kenapa kok cepat menguap nilai dari dunia itu? Ya, begitulah dunia. Kita melihat dulu tahun awal-awal 2000-an punya handphone Nokia walaupun tebalnya segini, kayak mainan, tapi pada saat tahun 2000-an kita tidak melihat itu mainan, itu melihat betul-betul barang mahal. Karena tidak ada yang memiliki handphone pada saat itu kecuali orang yang betul-betul kaya raya. SIM card-nya aja mungkin harganya 1 juta, 2 juta. Coba kalau kita ngelihat handphone itu hari ini, tahun 2021, ngelihat handphone Nokia yang tebal itu. Mungkin banyak orang yang menyangka ini lagi ngapain. Itulah dunia, cepat menguap. Kalau kita simpan terus itu cepat menguapnya. Nilai 1 juta tahun 2000 tidak sama dengan nilai 1 juta tahun 2021. Menguap dia. Dengan berbagai macam sebab, dari berbagai macam sebab hukum fitrah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, apa persamaan antara dunia dan air? Yang kedua, kalau kita terlalu asyik, maka kita akan menjadi basah ketika bermain-main dengan air. Kalau kita terlalu masuk ke dunia tanpa memiliki filter dan pegangan, maka kita akan mudah tenggelam dan menjadi basah kuyup. Itulah dunia. Yang ketiga, air itu bermanfaat ketika tidak terlalu banyak. Ketika air itu di dalam rumah kita kalau rumah kita itu airnya satu bak itu, 1 toren bermanfaat untuk kita mandi, cuci piring dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian airnya sampai 1 lantai, nutupin lantai pertama rumah kita, tidak bisa dipakai apa-apa. Bahkan buang air besar pun kita susah kalau airnya itu sampai 1 lantai. Dunia pun sama. Dunia itu kadang-kadang kenapa? Sedikit orang muslim yang diberikan kekayaan yang sampai triliunan. Sedikit yang memiliki kekayaan semacam itu. Karena memang dikhawatirkan
dunia itu betul-betul akhirnya hilang manfaatnya kalau terlalu banyak. Makanya kan kadang-kadang kita jumpai ada orang-orang kaya raya yang mungkin belum mendapatkan hidayah, akhirnya dia bingung bagaimana membelanjakan hartanya. Akhirnya dipakai untuk segala macam hal-hal yang di luar logika. Hanya dipakai untuk judi, hanya dipakai untuk berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Makanya dunia itu kayak nyamuk ketika menyedot darah. Kalau menyedot darahnya tidak terlalu banyak, nyamuk itu bisa terbang. Gesit, lincah. Tapi kalau nyamuk itu terlalu banyak menyedot darah, maka nyamuk itu justru tidak bisa terbang dan mati sendiri karena kebanyakan darah yang dia sedot. Itulah perumpamaan dunia kayak air dan kayak nyamuk. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Ya, yang kita harapkan adalah kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Karena kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah memberikan kecukupan kepada mereka yang hatinya tidak terpasung, serta tidak terpenjara oleh dunia. Dan dia tidak bersandar kepada dunia di dalam kehidupannya. Sandarannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la yafrah minat dunya bimawjudin wa la ya'as minat dunya bimafkudin. Tidak terlalu gembira kalau dapat dunia dan tidak terlalu sedih ketika ada yang luput dari urusan dunianya. Yang kedua, supaya kemudian menjadikan kita bersahaja di dalam memandang dunia dan akhirnya kita mampu meninggalkan harta-harta yang haram dalam kehidupan dunia kita, yaitu adalah yang kedua, mengimani betul bahwasanya balasan akhirat itu lebih baik. Apapun yang kita dapatkan untuk akhirat kita lebih baik daripada balasan di dunia. Ya, saya sangat tertegun, saya sangat sangat kena dengan sebuah penjelasan dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu menyampaikan, at-tasbihah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu kali tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu kali tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada di antara kita ngomong subhanallah, ucapan subhanallah kita dari hati yang ikhlas itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Loh kok bisa? Iya. Sekarang kita lihat dulu apa yang ada di dunia dan seisinya. Dunia ini di Jakarta aja nilai perputaran uang di waktu siang bisa mungkin ratusan miliar perputarannya hanya di Jakarta. Belum lagi gedung-gedung pencakar langitnya. Belum lagi di Kuala Lumpur, New York, Hong Kong, semuanya. Itulah nilai dunia yang kita lihat dengan kasat mata. Tapi yang indah adalah ketika seorang Syekh Utsaimin menyampaikan ucapan tasbihmu satu kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kok bisa? Karena seluruh dunia dan seisinya ketika hari kiamat sudah datang, tidak ada lagi yang tersisa. Kecuali hanyalah menjadi kenangan yang tidak akan dibicarakan. Tapi tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba ketika dia mengatakan subhanallah, maka dia akan tetap ada walaupun hari kiamat didatangkan oleh Allah dan ditiupkan sangkakala 2 kali, maka ucapan tasbih itu tetap ada. Ucapan tasbih itu tetap ada. Ucapan tasbih itu kemudian akan tetap menemani orang yang mengucapkannya di hadapan pengadilan Allah. Masya Allah. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Supaya kehidupan kita bersahaja dan kita tidak tertipu dan terpedaya dengan dunia sampai akhirnya menghalalkan segala macam cara. Maka kita harus ingat betul bahwasanya yang harusnya kita pahami adalah bukan kehidupan kita di atas tanah. Karena kehidupan di atas tanah akan hilang dengan 2, kematian kita dan hari kiamat. Dan itu sejatinya pasti akan datang, hanya menunggu waktu. Tapi yang kita harus pikirkan itu adalah kehidupan kita di bawah tanah ketika berlanjut pada pengadilan Allah di padang mahsyar. Pernah nggak kita membayangkan sesekali itu rumah kita di surga itu sekarang bentuknya sudah kayak apa? Dari amal yang kita lakukan ketika di dunia. Jangan-jangan rumah kita di surga itu dasarannya belum ada, rumahnya belum ada, pintunya belum ada, atapnya belum ada. Kenapa? Sholat kita biasa, puasa kita biasa.
Cara kita menyapih dari yang haram masih lemah sekali. Jangan-jangan rumah kita di surga itu belum ada apa-apanya dari yang terbangun. Padahal sejatinya mengimani hari akhir bahwasanya itu akan datang dan itulah hakikat kehidupan kita berikutnya, itulah yang akan menjadikan kita sederhana memandang dunia. Makanya sampai Hasan Al-Basri itu berkata, kalau kamu melihat orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, misalkan Bapak dan Ibu dokter melihat pada waktu ada acara alumni, temannya Bapak sudah bisa ini, temannya Ibu sudah bisa begini. Kalau mereka mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka katakanlah kepada diri kita, bukan untuk sombong, tapi mendidik diri kita dengan berkata, saya akan mengungguli dia dalam urusan akhirat. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap detik yang kita lewati mendekatkan kita kepada akhirat dan menjauhkan kita dari dunia yang pasti kita tinggalkan. Nih, kita ini kajian sudah 49 menit. Berarti 49 menit kita sudah semakin jauh meninggalkan dunia dan semakin dekat kita mendekatkan kepada akhirat kita. Dan jangan sampai kemudian kita terus terobsesi dengan panjang angan-angan ketika mempersiapkan dunia kita. Yang mana sampai kita habiskan waktu kita untuk ngejar pada satu angan-angan yang kita ingin wujudkan, menggadekan semuanya, waktu kita, ibadah kita, keterikatan kita di dalam dakwah hanya untuk membangun sesuatu yang apabila mati, maka itu akan menjadi warisan yang akan diberikan kepada keturunan kita, tetapi kitalah yang akan dihisab detail atas apa yang kita berikan. Makanya kita harus mikir, akhirat tuh bagaimanapun jauh lebih mulia daripada urusan dunia. Dan itu bisa menjadikan kita bisa memperoleh sebuah hati yang tidak terikat dan tidak terbudakkan dengan urusan dunia. Kemudian yang ketiga, apa perkara yang bisa menjadikan kita bersahaja memandang urusan dunia dalam kehidupan kita? Maka mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika Hasan Al-Basri itu mendidik dirinya supaya dirinya itu memiliki komitmen kuat terhadap akhirat dan tidak terpasung dengan dunia. Beliau menyampaikan ada 4 perkataan untuk dirinya sendiri. Dan kita belajar dari apa yang disampaikan Hasan Al-Basri untuk dirinya. Alimtu bi anna rizqi la ya'khudahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Aku tahu rezekiku tidak pernah diambil sama orang. Karena rezeki tidak mungkin tertukar, maka aku tenang. Dan ingat ya, rezeki itu bukan di bumi, rezeki itu di langit. Allah yang menentukan dan Allah membaginya. Siapapun yang mencari rezekinya di langit dengan ketenangan hatinya, Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Makanya Hasan Al-Basri ketika mendidik dirinya supaya tidak menjadi hamba dari urusan dunia, maka kemudian beliau berkata, rezekiku itu tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah bisa diambil orang. Maka aku menjadi tenang, bersahaja di dalam mencari rezeki. Tidak terlalu serakah, tidak terlalu rakus, hingga menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Takaran rezekiku sudah diatur dengan pengaturan yang terbaik oleh Allah yang tidak mungkin dicuri oleh orang lain. Wa alimtu bi anna amali la yakuma bihi ghairi fastaghaltu bihi. Saya tahu amalku tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Makanya saya beramal untuk diri saya untuk mencapai kehidupan akhirat, untuk membangun rumah saya di akhirat. Dan itu tidak bisa diwakilkan sama orang. Yang ketiga, sesungguhnya aku tahu bahwasanya Allah melihatku dimanapun aku berada dan aku malu berbuat maksiat. Dan aku tahu bahwasanya kematian itu adalah menungguku, maka aku mempersiapkan perjumpaan aku dengan Allah ketika kematian itu bisa mendatangiku kapan saja. Kan kematian itu tidak pernah ngejar. Kematian itu tidak pernah ngejar. Allah tidak pernah mengatakan kematian mengejar kalian. Tidak. Kematian itu selalu satu langkah lebih maju daripada secepat apapun perjalanan manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah, sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, kematian itu tidak ngejar kalian, tapi kematian itu menemui kalian. Menemui itu dari depan. Karena kematian ditakdirkan selalu lebih cepat dari semua perjalanan kecepatan yang ada dalam setiap makhluk. Kematian selalu lebih depan. Dan itulah yang menjadikan aku mempersiapkan hari yang terbaik. Makanya inilah perkara yang bisa membantu kita. Supaya kemudian keimanan kita, kualitas hidup kita itu jangan sampai di bawah nilai rupiah. Jangan sampai di bawah nilai dolar. Kalau keimanan seorang manusia
Kita evaluasi diri kita masing-masing ya, bukan untuk nuduh orang lain. Ini untuk kita semuanya. Kalau kualitas keimanan kita di bawah nilai rupiahnya kita, di bawah nilai rupiah, itulah orang yang tidak akan pernah merasa kecukupan dan tidak akan pernah merasa tenang. Karena hidupnya dikendalikan oleh harta dunia. Dan kita tahu bagaimana dunia memperlakukan para pencarinya. Tapi tugas kita itu apa? Bukan menyalahkan dunianya. Yang tugas kita itu menjadikan iman kita lebih tinggi daripada urusan dunianya. Tetap kita perlu dunia. Tapi kebutuhan kita terhadap dunia tidak menjadikan kita kalang kabut dan menjadikan kita menutup mata untuk mendapatkan apapun walaupun dengan cara yang haram dan menghalalkan dengan cara yang syubhat. Makanya doanya Nabi begitu indah. Allahumma la taj'ali dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kami. Dan janganlah engkau menjadikan dunia puncak-puncak dari usaha kami mencari ilmu hanya untuk dapat dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.